Anak emas dari Indonesia tiba. Veda Ega Pratama datang bukan sekadar ikut meramaikan. Ia datang sebagai juara Asia Talent Cup, 9 kemenangan dari 12 balapan, dominasi absolut. Nama Indonesia kembali bergema di pedok Eropa. Belum pernah ada pembalap dari kawasan Asia Tenggara yang tampil sekuat dan sekonsisten ini sejak era Doni Tata atau Rafid Topan. Dan kali ini bukan cuma sekadar wildcard, Veda hadir sebagai kandidat serius. Statistiknya jelas, catatan waktunya konsisten dan mentalnya kuat. Balapan di bawah tekanan sudah biasa. Satu hal yang berbeda, sekarang dunia menonton. Dan hari ini, panggung itu bukan hanya milik tim-tim elit dari Spanyol atau Italia, tapi seorang anak muda dari tanah tropis yang haus pembuktian di lintasan yang dingin dan licin, dan publik Eropa harus mulai memperhatikan. Tensi meledak di tikungan pertama. Saat lampu start padam, semua analisis dan prediksi dibuang keluar jendela. Ini soal siapa paling berani di 100 meter pertama. Brian Uriarte langsung tancap gas. Christian Daniel Junior bereaksi cepat, tapi Veda, dia tidak panik. Akselerasi bersih, ambil racing line, menempel ketat di belakang dua pesaing utamanya. Tikungan pertama jadi penentu. Rem telat, selesai. Terlambat masuk, disalip dua pembalap. Tapi Veda membaca situasi seperti veteran. Brian mengunci posisi, Christian sedikit melebar, dan Veda langsung manfaatkan celah. 3 motor dalam satu frame, kecepatan di atas 180 km per jam, dan tidak ada yang mundur. Ini bukan sekadar balapan, ini pertarungan otot, nyali, dan refleks di sepersekian detik pertama. Cuaca menggila, bendera hujan mulai berkibar. Tak ada yang bisa merencanakan ini. Awan gelap tiba-tiba menggantung. Marshall mulai angkat bendera hujan. Sirkuit mulai basah, tapi tidak merata. Beberapa sektor kering, lainnya licin seperti sabun. Ini mimpi buruk bagi semua pembalap. Traksi hilang, data telemetri jadi tidak relevan. Dan saat seperti inilah, pembalap sejati muncul ke permukaan. Veda dan Uriarte tidak mengendur. Mereka justru makin agresif. Tapi satu kesalahan kecil bisa bikin motor mental. Penonton tahu, kru pit tahu, semua jadi hening. Ini bukan balapan biasa, ini jadi ujian insting. Apakah mereka punya insting pembalap dunia atau hanya jago di kondisi normal? Korban pertama jatuh, kekacauan dimulai. Ben Fernandes jadi yang pertama kehilangan grip. Sektor akhir benar-benar berubah jadi perangkap. Ia tergelincir, motor terguling, dan timnya hanya bisa geleng-geleng. Beberapa detik kemudian, Joel Pons menyusul. 2 pembalap keluar hanya dalam 1 putaran. Marshall panik, tim medis bersiap, drama makin gila. Bahkan 3 pembalap hampir bersamaan tergelincir. 1 tikungan berubah jadi bencana. Ini bukan hanya tentang kecepatan, ini tentang bertahan hidup di atas 2 roda. Race direction mulai awasi dengan ketat, dan para pembalap tahu, hari ini bukan soal siapa tercepat, tapi siapa yang tidak jatuh. Mental baha, siapa yang masih bertahan? Setelah kekacauan, atmosfer berubah. Tak ada lagi agresi sembarangan. Ini masuk fase mental. Siapa yang bisa menahan tekanan? Siapa yang tetap fokus di tengah sirene ambulans dan tim pit yang gelisah? Veda masih tenang. Uriarte tidak kehilangan ritme. Ini menunjukkan kualitas. Sementara beberapa pembalap mulai melambat, 2 pembalap ini justru mempertajam waktu putaran. Mereka tahu, ini saatnya membuka gap. Bukan hanya soal posisi, tapi soal mengirim pesan. Kami bukan cuma cepat, kami tahan banting. Dan di dunia balap, itu lebih penting dari segalanya. Duel mengerucut, Veda versus Uriarte, rivalitas dimulai. Lap demi lap, jarak mereka makin menjauh dari para pesaing. Zen Mitani, Christian Daniel Junior, Hakim Danish, semua mulai hilang dari radar. Yang tersisa, 2 gladiator, Veda dan Uriarte, saling intip garis balap, saling uji di pengereman. Tak ada gerakan yang sia-sia, mereka seperti cermin satu sama lain. Duel ini bukan baru dimulai hari ini, rivalitas mereka sudah tumbuh sejak Asia Talent Cup. Ini adalah kelanjutan, dan tensinya makin tinggi. Setiap manuver seolah berkata, kalau kamu mau menang, kamu harus ambil resiko besar, dan keduanya jelas tidak takut.
Strategi ban, perjudian dimulai. Satu keputusan bisa mengubah segalanya. Ban slick atau ban basah. Hujan turun tidak konsisten. Beberapa tim sudah siapkan ban cadangan. Pitboard mulai kirim sinyal. Tapi tak ada yang mau jadi yang pertama masuk. Risiko terlalu besar. Tapi ban mulai kehilangan grip. Veda terlihat sedikit melebar. Uriarte mulai goyang di sektor tengah. Apakah ini saatnya gambling atau tetap bertahan dengan setup awal? Ini bukan hanya pertarungan pembalap, tapi juga kru dan strategi. Dan seperti biasa, yang cerdas akan bertahan. Lap terakhir, duel hidup mati dimulai. 2 lap tersisa, dan semuanya meledak. Uriarte ambil risiko di slipstream. Veda melindungi racing line, tapi sedikit melebar di tikungan. Uriarte coba masuk, nyaris bersentuhan. Penonton menahan nafas. Jarak mereka hanya sentimeter. Tapi Veda tak gentar. Ia kembali kunci posisi. Uriarte coba di sektor lurus, tapi harus hati-hati. Lintasan hijau bisa berarti penalti. Semua bergerak dalam tekanan. Ini duel sejati, bukan karena kebetulan, tapi karena mereka sama kuat, sama cepat, sama lapar, dan hanya satu yang bisa menang. Garis yang memisahkan legenda. Garis finish hanya berjarak milimeter, tapi bedanya monumental. Siapa lebih dulu? Siapa yang bertahan di tekanan? Kamera menangkap detik terakhir. 2 motor menyentuh garis bersamaan. Tapi hasilnya jelas, Uriarte menang. Tapi Veda bukan pecundang. Ia kalah dengan kehormatan dan justru mencuri perhatian dunia. Hari ini bukan soal siapa naik podium, tapi siapa yang membuat semua orang berdiri. Dan nama itu, Veda Ega Pratama. Perebutan gelar memanas, semua masih bisa terjadi. 4 seri tersisa, 100 poin masih tersedia. Uriarte memimpin, tapi Veda hanya terpaut tipis. Dan performanya hari ini mengirim pesan ke seluruh pedok, saya di sini untuk gelar. Tekanan akan terus naik, satu kesalahan bisa menghancurkan segalanya. Tapi Veda sudah buktikan, dia bukan pembalap musiman, dia pembalap masa depan. Dan kalau tren ini terus, bukan mustahil, bendera